Salam Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semua di rumah? Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa kita semua tetap sukacita. Amin. Amin. Karena kita hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Kalau orang-orang yang bebas berarti kita sanggup untuk apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Haleluya. Kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 21 ayat 21. Kitab Amsal pasal 21 ayat 21. Haleluya. Amsal 21 ya, ayat 21. Sudah? Oke, saya akan bacakan. Ya, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Sekali lagi saya ulangi, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbagi adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita tekun mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa siapa mengejar kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau kita bicara tentang kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Coba kita perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti apa? Yesus berkata bahwa apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan berarti kebenaran itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Amin. Nah, kalau dia adalah kebenaran, berarti apa? Kita harus mengejarnya. Amin. Tema bulan ini mengatakan mengejar kebenaran. Kebenaran itu harus dikejar. Berarti apa? Kita mengejar dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita mulai membangun persekutuan, hidup persekutuan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dalam pujian dan penyembahannya, dalam doa. Jadi Tuhan mau kita mengejarnya. Jadi ketika kita mengejar kebenaran itu, berarti kita mengejar Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita datang dan kita mulai lapar dan haus akan kebenaran itu. Nah, Tuhan mau kita mengalami satu hal, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar pasti dia cari apa? Cari makan. Orang yang haus pasti dia cari apa? Cari minum. Ya, dia akan cari dimanapun berada. Pasti dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dia mungkin beli, dia mungkin berjalan untuk mencarinya. Nah, ini demikian juga kebenaran itu. Kenapa? Kebenaran itulah yang akan memerdekakan, yang akan memberikan kelegaan, yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kita. Karena sukacita Tuhan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Mau sebanyak apapun duit kita tidak bisa tukar kebenaran itu. Amin Bapak Ibu semua. Kita tidak bisa beli kebenaran itu. Hanya boleh kita datang, membawa diri kita, membawa hidup kita, dan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, itu baru kita mendapatkannya. Ya, jangan kita datang, kita katakan bahwa kita punya banyak duit, kita punya ini dan segala macam, kita punya dunia ini. Gak akan bisa kita dapatkan. Kenapa? Kalau kita menjauh dari Tuhan, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan menikmati itu. Amin Bapak Ibu semua. Jadi kita perhatikan, Tuhan mau supaya kita mengejar kebenaran itu, harus kita kejar
Dimanapun dia berada kita kejar. Berarti apa? Kita mulai kejar dalam ibadah. Mulai datang, perbanyak ibadah kita. Ya, ambil waktu doa. Sehari bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terserah kepada Bapak Ibu. Mau ambil yang mana? Mau waktu pagi, mau waktu sore, mau waktu tengah malam, silakan. Nah, Tuhan mau kita harus ada satu persekutuan yang pun dia rindu supaya apa? Kita bersekutu dengan dia. Dia rindu untuk menyatakan kuasanya. Dia rindu untuk menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita kembali pada Tuhan, mengejar kebenaran itu. Amin. Nah, apa yang kita terima dari kalau kita mengejar kebenaran? Di situ dikatakan bahwa apa? Mengejar kebenaran dan kasih. Kasih itu apa? Kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih. Amin. Haleluya. Akan memperoleh kehidupan. Yang pertama kita akan terima tentang kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Bukan kehidupan yang model kita hidup dalam dosa, tetapi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, kehidupan kita berada dalam dunia ini maupun kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Bukan hanya kehidupan kita ada di surga, tetapi kita ditolak di bumi, tapi kita ditolak di surga. Nah, ini tidak boleh terjadi. Apalagi kita mengatakan diri kita anak Tuhan. Ya, kita mengatakan diri bahwa kita anak Tuhan. Ya, kita mengatakan diri bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, tetapi kita ditolak. Nah, ini tidak boleh terjadi. Berarti apa? Ada yang harus kita kejar di sana. Apa yang harus kita kejar? Kebenaran firman Tuhan. Kita dapatkan di mana? Hanya kita belajar firman Tuhan. Amin. Kita datang, berserah, berseru kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh pergumulan kita, menyerahkan setiap masalah dan persoalan kita. Hanya kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kalau sudah kita serahkan sama Tuhan, berarti apa? Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang sudah berdoa, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban. Karena apa? Firman Allah berkata mungkin mereka salah berdoa. Berarti apa? Kita harus memperhatikan lagi apa yang harus kita kerjakan. Ada yang salahkah dalam hubungan kita dengan Tuhan? Ada yang salahkah dalam persekutuan kita dengan Tuhan? Kalau ada yang salah, mari kita perbaiki hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita perbaiki hidup kita sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Tandanya apa? Damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kalau orang yang tidak mengalami damai sejahtera, berarti ada hal yang perlu dia bereskan dengan Tuhan. Ya, ada hal yang perlu dia bereskan dengan Tuhan. Bapak Gembala sering bilang ukurannya adalah damai sejahtera. Hati kita mengerjakan segala sesuatu dan hati kita tidak damai sejahtera, segera datang pada Tuhan. Cari apa yang menjadi masalah yang membuat kita tidak damai sejahtera. Apa yang membuat persoalan damai sejahtera kita ini hilang. Segera kita temukan, segera kita selesaikan. Ya, bertobatlah. Tuhan mau supaya kita bertobat sehingga kita singkirkan segala hal yang buruk itu, sehingga damai sejahtera itu kembali dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Jadi kalau kita menyingkirkan Tuhan dari hidup kita, kita menyingkirkan Roh Kudus dari hidup kita. Firman Allah berkata, Roh Allah yang ditempatkan dalam diri kita itu, dia Allah yang cemburu. Cemburu. Berarti apa? Tuhan tidak mau diduakan. Kita aja nggak mau diduakan, ya kan? Berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Ini hati kita ini hanya buat Tuhan, bertata di sana. Ya, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Nah, kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, otomatis damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Amin.
Haleluya, haleluya. Perhatikan baik-baik di situ. Dikatakan bahwa apa? Kita akan memperoleh damai, kita akan memperoleh kehidupan. Terus apa? Kebenaran dan kehormatan. Nah, 3 hal ini akan terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau kita mulai pegang kebenaran firman Tuhan. Berarti kita pegang bukan hanya kebenaran, tapi kita pegang Kristus. Kristus tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal dalam Kristus. Berarti apa? Segala tindak tanduk kita, segala kelakuan kita, berarti kelakuan Kristus yang ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita kerjakan hari demi hari. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melakukannya. Kita mengerjakannya terus menerus dan terus menerus. Ya, terus menerus. Hari demi hari kita mengejarnya. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan lagi. Coba kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan berarti apa? Bukan kita sendiri yang dipulihkan. Bukan kalau kita mengejar damai sejahtera, bukan kita sendiri yang menikmatinya. Tetapi sampai mana? Di situ dikatakan bahwa anak cucunya akan mewarisi bumi. Berarti apa? Turunan demi turunan, generasi demi generasi yang ada di depan itu, mereka juga menikmati hal yang sama. Amin. Karena apa? Semua itu diturunkan. Ya. Semua itu diturunkan. Bapa ajar kepada anak, anak ajar kepada cucu-cucu, terus akan terus turun temurun. Nah, ini akan turun temurun terus. Berarti apa? Setiap hari kita melatih, kita mengajar. Berarti apa? Dari kehidupan kita tidak mengajar pun, anak melihat kehidupan kita. Berarti apa? Dia mengikut, dia meniru apa yang bapaknya bikin. Kalau bapaknya melakukan kejahatan, berarti anak juga melakukan kejahatan. Amin Bapak Ibu. Itu yang akan terjadi. Berarti apa? Kita harus memberi contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, kalau kita mengejar kebenaran, kalau kita mengejar, berlari dan mulai mengejar dan mencari kebenaran itu, berarti apa? Anak pun, cucu-cucu kita pun akan ikut hal yang sama. Kalau kita mulai ada setiap saat dalam doa, mereka pun akan selalu ada dalam doa, ada dalam pujian dan penyembahan, ada dalam pembacaan firman, persekutuan dalam firman Tuhan. Kalau itu kita melatih mereka, berarti apa? Setiap hari mereka akan mengalami hal yang luar biasa. Karena di sini berkata bahwa sampai anak cucu, ya, mewarisi bumi, anak cucu. Nah, ini luar biasa. Kalau itu terus dipertahankan, saya rasa sampai kapanpun keluarga ini kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, sampai generasi ke generasi. Dari generasi yang sekarang sampai ke generasi-generasi yang akan datang, terus mereka akan pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang itu akan berimbas kepada anak cucu kita ke depan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari tanamkan sesuatu yang baik. Kejarlah kebenaran itu, kejarlah Tuhan. Terus kita mengejar dan mengejar dan mengejar dan mengejar, mencari. Kalau ada hal yang salah yang perlu kita bereskan dengan Tuhan. Jangan biarkan itu berlarut-larut. Ketika kita membuat biarkan itu berlarut-larut, akhirnya akan timbul apa? Bebal. Ya, kalau udah bebal, begitu disentil juga kita nggak berasa. Begitu dikasih tahu firman, kita tidak bisa terima. Nah, ini orang yang bebal. Jangan menjadi orang yang
beban, tetapi menjadi orang yang mau ditegur, orang yang mau diajar, dan mau bergerak maju. Untuk apa? Mengejar kebenaran itu. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian lagi. Ya, coba kita lihat dalam Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Perhatikan baik-baik. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Yang mendatangkan damai sejahtera itu yang kita kejar. Tetapi begitu kita mengerjakan sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, mari tinggalkan itu. Kita pulang, ya, kita kerjakan yang lain, kita tinggalkan itu semua. Karena apa? Kalau kita melanjutkan, ada bahaya yang akan terjadi di depan. Oleh sebab itu, baik itu dalam bisnis, dalam hal-hal kehidupan hari demi hari. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Kalau kita mulai merasa tidak damai sejahtera, berarti apa? Tuhan mau kita tinggalkan itu. Karena apa? Ada bahaya di depan buat kita. Nah, di sini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk apa? Saling membangun satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berguna bagi sekeliling kita, berguna bagi keluarga kita, berguna bagi gereja kita, berguna bagi bangsa kita. Nah, Tuhan mau kembali. Mulai dari mana dikatakan? Mulai dari keluarga kita, mulai dari Yerusalem, terus kemana? Yudea, Samaria, bahkan sampai kemana? Ujung bumi. Nah, Tuhan mau supaya kita mulai dari hal yang kecil, dan kita harus mengejarnya. Mengejar apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam hati. Kalau sudah tidak ada damai sejahtera, mari periksa diri. Bapak Gembala bilang, cek dan recek kembali. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan diri saya? Mari kembali kita cek dan recek. Supaya apa? Kita mengerti, kita selesaikan. Sudah kita temukan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah selesaikan di hadapan Tuhan, berarti kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Kita menjadi orang yang bebas. Karena apa? Kita bebas dituduh. Ya, kita bebas dituduh oleh apapun juga yang membuat hati kita tidak damai sejahtera. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri kuat, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ya, berdiri kuat, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan itu, dan kita akan lihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nggak perlu kita bingung, nggak perlu kita pusing, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Andalkan Dia dalam segala hal. Ya, serahkan setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Memang berat, hari-hari ini memang hari-hari yang berat. Kita mesti tinggal di rumah, kita mesti dibatasi dengan segala bisnis urusan kita. Nah, semua kita dibatasi. Kalau kita mau ke luar negeri, pulang dari luar negeri, kita mesti adakan 10 hari di karantina. Dan semua dibikin demikian. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita perhatikan baik-baik, sehingga kita menikmati segala yang luar biasa. Kejarlah kebenaran. Dan Tuhan mau hari-hari ini kita banyak di rumah. Nah, banyak di rumah, mari pergunakan waktu kita. Kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ajak keluarga kita bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, sehingga kita menjadi kuat, iman kita menjadi kuat dalam menghadapi hari-hari yang sukar sulit ini. Nah, kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana iman kita mau kuat? Bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita? Karena kita tidak pernah menyerahkan ke hadapan Tuhan. Ya, masalah kita tidak akan selesai. Besok akan tambah lagi, lusa akan tambah lagi, akan setiap hari akan ada setiap masalah baru yang kita hadapi. Oleh sebab itu Tuhan melatih kita, Tuhan mengajar kita supaya kita bisa berdiri kuat, berdiri teguh.
berdiri kokoh di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi setiap masalah, kita dapat menyelesaikannya. Amin. Kenapa? Tuhan yang ada beserta dengan kita. Tuhan yang telah melatih kita. Karena Dia yang melatih kita supaya apa? Kita mampu, kita cakap untuk menghadapinya. Amin. Nah, kita harus mampu untuk menghadapinya. Kenapa? Kalau bukan kita, siapa yang mau bantu kita? Tidak ada orang yang mau nolong kita. Tidak ada orang yang mau bantu kita. Hari-hari ini kita harus bisa cari solusinya sendiri. Harus kita bisa bergerak dan bergerak, sehingga kita dipulihkan Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengejar kebenaran, kita akan mendapatkan apa? Persoalan dan masalah. Itu udah pasti. Kita akan mendapatkan, kita bangun pagi aja udah masalah. Iya kan? Berapa banyak orang yang bangun pagi dia stres karena dia berpikir sebentar ada orang datang tagih utang. Masalah. Hal demikian pasti buat kita jadi masalah. Tidurnya nggak nyenyak, ya, dikejar-kejar, ditelepon terus. Berarti apa? Enak nggak kita hidup dalam begitu? Tidak enak. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya hari-hari ini kita sadar. Ya, hari-hari ini kita sadar. Ketika kita sudah sadar, mari selesaikan segala apapun yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah selesaikan itu, mari kita berdiri kuat di hadapan Tuhan. Perbaiki iman kita, bangun diri kita, supaya apa? Kita berdiri kuat, berdiri teguh dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit ini. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita mengejar apa? Tadi dikatakan kebenaran. Kita mengejar apa? Damai sejahtera. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera. Yang mendatangkan damai sejahtera. Jangan yang tidak mendatangkan damai sejahtera juga kita sikat aja. Akhirnya apa? Kita mencemplungkan diri kita di dalam setiap masalah dengan berbagai-bagai duka. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Kita akan masuk dalam berbagai-bagai macam duka. Akhirnya apa? Damai sejahtera itu ada dalam hati kita? Tentu tidak. Damai sejahtera itu akan pergi. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan pasti semuanya berhasil. Amin. Nah, Tuhan pasti memberkati kita. Mau sedikit kah, mau banyak kah, Tuhan pasti berkati kita. Dan firman Allah berkata 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan memberkati kita. Asal kita mengejar. Kita hidup dalam Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran Allah. Kita berlindung dalam naungan Tuhan. Amin. Nah, di situ dikatakan firman Allah berkata bahwa apa? Kita akan menikmati sampai bukan hanya kita saja, tapi sampai apa? Anak cucu kita. Kita akan menikmati hal yang sama. Jangan begitu sampai di kita di penghujung kita mulai mundur daripada Tuhan. Kita di hari-hari kita berada, posisi kita saat ini ada di hari-hari terakhir. Oleh sebab itu, kalau kita mulai menjadi orang yang mengundurkan diri, berarti apa? Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam awan, kita tidak akan ada bersama dengan Dia. Kenapa? Kita menjadi orang yang mundur. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang mundur. Tetapi Tuhan mau supaya kita melihat ke depan, berlari ke depan, mengejar dan mengejar. Sudah mengejar, mendapatkan Dia, memeluk erat-erat. Kalau kitab Amsal bilang, peluk jangan dilepas. Ya, kalungkan itu di lehermu. Berarti apa? Ada di dekat hati kita. Tuhan tinggal dalam hati kita. Nah, kalau Tuhan tinggal dalam hati kita, berarti apa? Pasti
penuh dengan damai sejahtera, maupun masalah besar apapun yang terjadi, pasti Tuhan buka jalan buat kita. Amin. Saat kita tidak melihat ada jalan terbuka, pasti Tuhan buka jalan buat kita. Kenapa? Dia yang memberikan jalan keluar buat kita. Ya, banyak orang tidak melihat jalan di depan, tetapi Tuhan akan membuka jalan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah terhimpit, terjepit, ya, di depan laut, di samping gunung, di samping gunung. Apa yang terjadi dengan di belakang musuh mengejar mereka? Mereka sudah berteriak, tetapi Musa tenang. Ya, ketika Musa bilang laut itu, dia bilang laut itu dan dia pukul dengan tongkatnya, laut itu menjadi terbelah. Nah, akhirnya apa? Mereka berjalan di tanah yang kering. Semua jalan sudah tertutup. Dan musuh mereka melihat bahwa tidak ada jalan untuk mereka lagi, untuk lari. Akhirnya apa? Mereka terus mengejar. Ketika mereka mengejar, mereka nggak sadar bahwa mereka dijebak sama Tuhan. Mereka nggak sadar. Begitu mereka ada di tengah-tengah laut, bangsa Israel sudah naik ke darat. Akhirnya apa? Laut itu menutup. Mati semua. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita mengejar kebenaran. Hari-hari ini, mari kita pergunakan waktu kita. Waktu yang ada sisa ini, kita pergunakan dengan bijak. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Kita melangkah demi langkah ini untuk meraih. Ya, walaupun berat, saya rasa kalau kita memulai dalam ibadah, memulai satu hubungan dengan Tuhan yang sudah lama, itu berat sekali. Tetapi Tuhan mau kita memulainya, kita berusaha untuk maju, ya, mengejarnya, ya, dikatakan mengejarnya. Nah, kalau itu kita kerjakan, kita akan melihat, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat kita berseru, di saat kita percaya sama Tuhan, Dia ada beserta dengan kita. Dia mendukung kita, Dia mengangkat kita, dan Dia membawa kita ada bersama dengan Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan bimbang, jangan ragu, tapi Tuhan mau kita percaya sama Dia. Andalkan Dia. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunda, jangan tinggal diam, tetapi mari kita segera selesaikan. Kalau kita periksa hati kita masih tidak ada damai sejahtera, segera kita periksa diri kita. Ada yang salah dengan kehidupan kita. Datang pada Tuhan, minta, berdoa dengan Tuhan. Kalau boleh, kita ambil waktu puasa supaya Tuhan singkapkan apa yang terjadi dengan hidup kita. Mulai ingat-ingat lagi apa yang telah kita kerjakan hari-hari sebelumnya, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Amin. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, Tuhan mau supaya kita mengejar kebenaran itu, walaupun sukar, sulit, tetapi Tuhan mau kita memulainya. Kita mulai. Ya, jangan kita tunda, tetapi sesegera mungkin kita mengejarnya. Haleluya, haleluya. Oke, kita lihat di situ dikatakan bahwa sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk apa? Saling membangun satu dengan yang lain. Ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Berarti apa? Tuhan mau kita saling membangun. Ada kata saling. Berarti apa? Terus menerus, diingatkan terus menerus, sehingga apa? Kita tidak melangkah salah di hadapan Tuhan, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saling berarti apa? Kita ada dalam satu hubungan. Nah, Tuhan mau kita ada dalam satu hubungan bersama dengan Tuhan. Kita saling
saling dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan melihat jerih payah kita itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jerih payah kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, mengejar kebenaran itu, mengejar Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapatkan, kita perlu kita pegang erat-erat, jangan kita lepaskan lagi. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita mulai periksa diri. Saat ini saya ajak Bapak Ibu semua, kita mulai periksa diri kita. Adakah hal-hal yang salah? Ada hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera dalam hidup? Mungkin dalam bisnis, mungkin dalam pergaulan, mungkin dalam segala hal yang kita kerjakan hari-hari ini, yang kita lagi hadapi hari-hari ini. Mari kita mulai melihat kembali, kita mulai merenungkan kembali apa yang tidak mendatangkan damai sejahtera ini. Kita lepas, kita buang, kita tinggalkan, dan kita mulai kembali kepada Tuhan. Kembali pada Tuhan, kita mengejar kebenaran itu, kita mengejar Tuhan itu, kita mulai ambil waktu spesial dengan Tuhan, kita mulai ambil waktu, kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Saya mau ajak kita semua ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, sehingga Tuhan mau kita dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mari lihat, perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kalau ada yang salah, mari segera kita perbaiki. Kita perbaiki sehingga sukacita dan damai sejahtera Allah itu melingkupi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dan kita berdoa. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kami selesaikan hari ini, mari Tuhan Engkau angkat setiap masalah dan persoalan dalam hidup kami yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Engkau buang itu sejauh timur dari barat Tuhan. Engkau lemparkan itu jauh-jauh daripada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarkan damai sejahtera-Mu mengalir. Mengalir seperti sungai yang mengalir dalam setiap kami Tuhan. Mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kami. Dan kebenaran-Mu tinggal tetap dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tinggal dalam hati kami. Engkau bertata di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
Tuhan ini ku tak dapat lupakan. Amin Bapa. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau layak dimuliakan nama-Mu. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama Yesus yang heran dan ajaib, nama Yesus yang beri kemenangan, nama Yesus yang memulihkan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih dan bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pulihkan kami Tuhan, Engkau telah bebaskan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu tinggal dalam kami. Kami boleh mengejar tentang kebenaran, kami boleh mengejar damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu melingkupi kami Tuhan. Ada beserta dengan kami Tuhan. Engkau Yesus, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru, semangat
semangat baru, sehingga kami boleh berdiri teguh menghadapi hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang sukar sulit ini Tuhan. Dan kami tahu satu perkara, Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk melewati dengan sendiri, tapi Engkau berjalan di depan kami, Engkau menghalau setiap lawan-lawan kami, Engkau Allah yang berperang ganti kami, menghancurkan setiap musuh-musuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Berkati kami semua, urapi kami semua Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat pagi hari ini Tuhan. Ambil alih dan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Oke. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Ada roti dan anggur ini yang telah tersedia bagi kami Tuhan. Mari Tuhan berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini biarlah kami boleh menikmatinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang semua di rumah siap, kita akan memulai dalam perjamuan kudus. Boleh angkat roti dengan tangan kanan dan kita akan berdoa. Haleluya. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Persekutuan dengan tubuh memulihkan kami dalam nama Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami menjadi satu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat cawan itu dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami Bapa. Tubuh kami sehat Tuhan. Kami dalam persekutuan dengan darah Kristus Tuhan, dengan tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
bagian-bagian tubuh kami yang sakit, Bapa pulihkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh Tuhan. Kami yang lemah Engkau kuatkan, Engkau teguhkan kami Tuhan. Hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini kami yang mengalami berbagai macam masalah dan persoalan, mari Tuhan Engkau menjadi jawaban Tuhan. Karena Engkau menjadi satu dengan kami Tuhan, kami boleh mengejar kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Kau memulihkan kami, Kau menyembuhkan kami. Glory bagimu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah sembuhkan kami. Masalah demi masalah kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberi jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari-hari ini kami boleh mengejar tentang kebenaran-Mu, kami boleh mengejar damai sejahtera Allah melingkupi dalam setiap kami, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau tinggal dalam kami, Engkau hidup bersama-sama dengan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau berjalan di depan kami, Engkau yang menghalau setiap lawan-lawan kami, Engkau yang menghancurkan musuh-musuh kami, sebab Engkau Allah yang berperang ganti kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Shalom. Oke, kita akan memberikan perpuluhan persembahan kita. Mari Bapak Ibu siapkan semua. Bapak Ibu yang udah siap, kita akan berdoa. Haleluya. Oke, kita akan memberikan perpuluhan persembahan, persembahan baik itu kolekte maupun persembahan istimewa. Haleluya. Glory bagi. Ya. Sudah? Kita akan mau berdoa sama-sama. Haleluya.
Oke, mari Bapak Ibu semua yang di rumah angkat setiap persembahan kami, perpuluhan kami, perpuluhan yang kita bawa. Mari kita angkat di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau mengajar kami, Engkau menegur kami, dan juga Engkau memulihkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa setiap persembahan yang kami bawa, baik itu perpuluhan yang harus kami kembalikan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, biarlah kami boleh gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kami. Bisnis kami hari-hari ini boleh berjalan dengan luar biasa, diberkati Tuhan dengan ajaib, diberkati Tuhan dengan luar biasa, baik dalam pekerjaan kita, kami semua, apapun yang kami lakukan, Engkau ada beserta dengan kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu semua, kita akan bangkit berdiri. Yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus. Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa, Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyatnya Tuhan. Bahkan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap usaha apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Bapa berkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan apapun yang kami kerjakan, kami untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati umat-Mu yang di rumah Tuhan dalam kondisi yang tidak sehat, Engkau telah pulihkan mereka, Engkau telah sembuhkan mereka. Firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa yang berulang tahun Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau nyatakan kuasa dalam kehidupan mereka Tuhan, hari lepas hari, karena Engkau telah menambahkan umur setahun buat mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, anak-anak kami Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam studi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari mereka semakin cakap, semakin hari mereka semakin pintar di hadapan-Mu Tuhan. Mereka boleh pegang teguh tentang kebenaran-Mu, sebab kebenaran itu yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus, dan mereka, biarlah mereka terus mengajar kebenaran-Mu, mereka terus mengejar damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, pemimpin-pemimpin kami yang ada Tuhan, berkati mereka Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau yang telah memilih mereka, Engkau yang telah menetapkan mereka. Mari Tuhan, Engkau pimpin dalam setiap langkah kepemimpinan mereka, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Dan saat ini mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sunday.